Selamat bertemu kembali pada mata kuliah keselamatan konstruksi. Baiklah, kita mulai. Topik kita pada hari ini adalah analisa risiko konstruksi. Nah, tentunya pekerjaan konstruksi banyak risiko, di mana karena konstruksi tersebut adalah merupakan pekerjaan yang sifatnya tidak periodik, ya, ataupun selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, resiko ketika dikonstruksi, ya, adalah ukuran kemungkinan kerugian, ya, terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, lingkungan, ya, dapat ditimbulkan dari sumber bahaya tertentu pula, ya. Nah, tingkat risiko ketiga konstruksi, ya, adalah ditandai dengan nilai keparahan, ya. Artinya, ya, adalah perkalian dari, ya, kekerapan terjadinya risiko ketiga konstruksi atau, ya, kemungkinan terjadinya risiko dikali dengan tingkat keparahan yang ditimbulkan, di mana rumusnya adalah TR, ya, sama dengan P kali A. Nah, penetapan tingkat risiko, ya, adalah dengan adanya matriks, ya, seperti yang tampilkan berikut ini, ya. Artinya kekerapan, ya, ataupun frekuensi ataupun peluang terjadinya atau sering terjadi, dan tingkat keparahan. Jadi tingkat keparahannya ringan, sedang, dan berat, ya. Sedangkan frekuensi jarang, kadang-kadang, dan sering. Nah, tingkat risiko tersebut adalah perkalian dari keparahan dan frekuensinya, ya. Dimana jika dikelompokkan, ini menjadi 3 tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Di sini ditandai dengan biru adalah, ya, biru adalah risiko rendah, ya. Sedangkan, ya, ini yang kuning adalah, ya, risiko sedang, merah adalah risiko tinggi, ya. Nah, hierarki pengendalian risiko, tentunya di bidang konstruksi tersebut juga risiko harus bisa dikendalikan, harus bisa terkendali, ya. Nah, hierarki pengendalian tersebut dimulai dari, ya, ini adalah eliminasi, ya, eliminasi ini, ya, adalah mendesain ulang atau mengganti material atau mengganti bahan, ya, untuk menghilangkan risiko tersebut, ya. Inilah tingkatan yang paling tinggi. Substitusi, ya, mengganti metode atau material, ya, yang tingkat bahayanya lebih rendah. Nah, sedangkan untuk rekayasa teknik, ya, rekayasa teknik melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Pengendalian administrasi, ya, untuk memperbaiki, ya, pelaksanaan ataupun prosedur, ya, dalam bekerja agar bisa lebih aman.
pelindung diri ya atau APD ya yang memenuhi standar harus dipakai oleh pekerja ya, pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, ini perhitungan tabel identifikasi risiko ya supaya bisa mendapat tingkat risiko ya yang ada. Nah, contoh ya dibuat tabel sedemikian rupa ya. Contohnya adalah penggalian tanah ya. Penggalian tanah ini ya adalah bahayanya bisa terpeleset dan tergelincir ya. Kekerapan kemungkinan terjadi adalah 2 ya. Keparahan 1 ya. Tingkat risikonya ya ringan ya. Nah, skala prioritas 2 ya. Nah, ini tentunya harus dibuatkan pengendalian risiko ya. Memasang rambu pada area kerja, helm dan sepatu safety ya. Ini penanggung jawabnya pengawas lapangan. Jadi ini tingkatannya hanya dipakai ya pengendalian risikonya adalah 4 ya, sebagaimana tadi di atas ya. 4 itu adalah ya melakukan pelaksanaan prosedur bekerja aman ya, pengendalian administrasi. Sedangkan yang 5 adalah helm dan sepatu safety ya. Jadi itu yang diambil. Nah, untuk pekerjaan tiang pancang ya, untuk pekerjaan tiang pancang ya ini ya risikonya tertimpa tiang pancang ya. Kekerapannya ya, jarang terjadi ya. Sedangkan keparahannya sampai 3 ya. Ini tingkat risikonya sedang ya. Yang diambil adalah ya tindakan skala prioritasnya 3 karena sudah sedang ya. Maka diambil langkah untuk pengendalian risikonya 3 dan 5 ya, adalah rekayasa engineer. Trailer diparkir pada permukaan tanah yang rata dan harus memakai helm. Nah, penanggung jawab adalah pelaksana. Nah, pekerjaan beton ya, untuk pekerjaan beton ini adalah terjadi kebisingan ya. Identifikasi bahaya. Kekerapannya terjadi 1 ya. Keparahannya 1. Berarti ini tergolong ringan ya. Sehingga prioritasnya 1 ya. Nah, ini hanya nomor 3 dan nomor 5 rekayasa engineer dan ya APD itu air plug ya. Nah, ini kalau diperhatikan di sini pengendalian risiko ya. Pengendalian risiko ini hanya dipakai 3 ya. Yaitu nomor 3, nomor 5 dan nomor 4 ya. Jadi hanya ada 3 jenis ya. 3 jenis pengendalian. Nah, itu termasuk yang pertama adalah menggunakan APD, yang kedua adalah memperbaiki prosedur ya seperti ini tadi ya, administrasi. Yang ketiga adalah rekayasa engineer ya. Nah, berarti substitusi dan eliminasi belum dilakukan karena tidak terlalu parah ya. Masih bisa diatasi dengan APD ya, tindakan administrasi, rekayasa engineer ya. Jadi tidak sampai ke substitusi dan eliminasi. Oke, baik, kita lanjut. Nah, tabel penyusunan sasaran
dan program. Nah, ke semua pekerjaan itu, ya, satu pekerjaan konstruksi harus disusun program ketiga. Ya. Pertama, di setiap pekerjaan itu, ya, ini harus dilakukan, ya, pada saat pekerjaan pondasi tiang pancang misalnya, langkahnya adalah harus ada pengendalian risiko, briefing pekerja, ya, pemasangan rambu, dan proteksi area kerja. Nah, ini sasarannya adalah memberi pemahaman terhadap pekerja, seluruh pekerja mematuhi brikade ataupun rambu. Nah, tentunya pengendalian risiko itu harus diukur. Ya, ukurannya apa? Nah, kepatuhan penggunaan APD, ya, brikade dan rambu. Artinya, jika dilakukan pengendalian risiko, ya, risiko briefing pekerja harus diukur, ya. Artinya bahwa memang apakah pekerja itu patuh, ya, menggunakan APD, ya, pemasangan rambu, ya, dan proteksi area kerja. Tentunya, ya, pengukurannya agar terlaksana tentunya harus ada kelihatan brikade dan rambu, ya. Nah, dalam program tersebut sumber daya yang dibutuhkan apa? Pekerja, rambu, dan APK, ya. Jangka waktunya, ya, jangka waktu yang dibutuhkan adalah ini, nah, sebelum dan saat bekerja, ya, sebelum pekerjaan. Ini maksudnya di sini mulai dari briefing tentunya sebelum bekerja, ya, dan rambu APD, ya, rambu proteksi kerja, ya, ini harus sudah terpasang sebelum dimulai pekerjaan, ya. Nah, sedangkan saat bekerja itu adalah memantau pekerja apakah patuh apa tidak memakai APD. Nah, indikator pencapaiannya adalah di pekerjaan sendiri pemantauan kepatuhan, ya, setelah dilakukan tadi briefing pekerja, terus selanjutnya, ya, bahwa memang apakah itu semuanya terpasang, ya, rambu, ya, dengan benar sesuai dengan lokasinya, ya. Nah, harus dilakukan monitoring, ya, dan ada checklist, ya. Penanggung jawabnya adalah pelaksana program. Nah, inilah proses yang harus dilakukan di lapangan dalam mulai dari penyusunan sasaran dan program. Oke. Nah, ini salah satu contoh, ya, pekerjaan galian tanah, ya. Tentunya ini contoh pemasangan rambu, ya, pemasangan rambu, ya. Nah, ini awas ada lubang. Tentunya harus diperhatikan, ya, bahwa memang ada lubang, ya. Apa yang salah di sini, ya, bahwa memang rambu itu, ya, tidak efektif untuk menjaga ada lubang, ya, ada lubang. Nah, ini juga, ya, bahwa memang ini adalah salah. Lubangnya, ya, tidak dipasang rambu, ya. Harusnya seperti yang di atas, ini harus dipasang polis line, ya. Ini harus dipasang harusnya polis line. Harus dipasang polis line. Oke. Dan ini juga harus dipasang polis line. Tidak cukup hanya rambu, ya. Nah, ini, ya, misalnya, ya, pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian, tentunya, ya, menurut undang-undang di atas 2 meter harus memakai body harness, ya, pada saat scaffolding, ya. Dan apapun pekerjaannya di atas 2 meter karena sangat berbahaya. Nah, apa akibatnya? Apa akibatnya adalah,
Ini misalnya pada saat pemasangan hook, ya. Nah, kalau ya ini diperhatikan kondisinya seperti ini. Tentunya pada saat pemasangan itu rambu body harness, safety body harness. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan sekali-sekali memasang ya hooknya di bawah, harus di atas. Kenapa bisa terjadi seperti jika dipasang di sini ya, akibatnya akan seperti ini ya. Artinya ini jika terjatuh seseorang ya ke sini ya, akan posisinya akan lebih panjang ya sebelum tergantung dengan ini ya. Ini akan lebih pendek ya. Nah, ini mengakibatkan apa? Hentakan yang terjadi ya di sini akan lebih kecil ya dibanding dengan yang ada di sini, akan lebih besar. Artinya setelah jauh kecepatan turun jatuhnya orangnya ya, setelah lebih jauh ke bawah jatuhnya, baru ini ikatannya akan menahan, sehingga itu akan bisa juga mencelakakan orangnya sendiri. Jadi beban ya seolah-olah lebih berat, jadi dihindarin. Jadi diusahakan pemasangan hook ya di sejajar di lengan ataupun di atas bahu ya, supaya jika terjatuh ya tidak begitu terlalu berisiko. Nah, ini ya, ini untuk perhitungan biaya-biaya ya di pelaksanaan K3 di proyek. Ini ada beberapa ya yang harus dipertimbangkan. Pertama, penyiapan RK3K, rencana kontrak ya, K3 ya, konstruksi. Rencana K3 konstruksi. Sosialisasi dan promosi K3, APD ya, pekerja, alat pelindung diri, asuransi dan perjanjian personel K3, fasilitas sarana kesehatan, rambu-rambu lain terkait dengan pengendalian risiko K3. Nah, semuanya biaya-biaya yang menyangkut dihitung dalam bentuk RAB ya. Sama seperti menghitung itu rencana anggaran biaya bangunan ya, itu untuk biaya penerapan K3. Ada tersendiri ya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penerapan ke SMK 3. Nah, ini ada beberapa contoh ya, untuk formulir perhitungan ya. Di sana terkandung uraian pekerjaan, satuan volume waktu ya, harga, total harga ya. Ya begitulah sekilas tentang analisa risiko konstruksi. Oke. Nah, tentunya ya pada pekerjaan konstruksi ya, menurut undang-undang harus dilaksanakan ya sesuai dengan ketentuan ya. Jika tidak dilaksanakan oleh para pekerja konstruksi, baik itu kontraktor pelaksana dan pengawas ya, maka akan bisa mendapatkan peringatan tertulis ya, sanksinya denda administrasi, penghentian sementara kegiatan layan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin atau pencabutan izin ya. Jadi memang ada sanksinya jika tidak melaksanakan SMK 3 di bidang konstruksi ya. Nah, ini format surat yang diberikan ya, untuk
sanksi-sanksi pelanggaran terhadap SMK 3. Oke, sekian dulu penjelasannya. Terima kasih.